Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Ma'aruf Asidirakta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UT sekaligus praktisi di bidang logistik dan kepabeanan. Dalam aktivitas profesional saya banyak bersentuhan dengan dinamika regulasi ekspor impor, sehingga isu kepatuhan pabean menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan realitas kerja saya sehari-hari. Teman-teman, izinkan saya memulai dengan sebuah premis sederhana. Setiap aktivitas perpindahan barang lintas negara selalu berada dalam kerangka regulatif yang ketat. Artinya, proses ekspor impor tidak sekedar aktivitas logistik, tetapi merupakan interaksi kompleks antara sistem hukum, administrasi, dan kepatuhan institusional. Di titik inilah Alibaba berfungsi sebagai aktor profesional yang memiliki kompetensi normatif sekaligus kapasitas teknis untuk menjaga agar seluruh proses berlangsung sesuai aturan. Topik yang saya bahas hari ini, saya baca menjadi 3 argumen utama, yaitu yang pertama adalah posisi epistemik dan strategis ahli pabean, yang kedua adalah urgensi literasi regulasi dan klasifikasi barang, yang ketiga adalah kontribusi ahli pabean terhadap efisiensi arus barang nasional. Dengan kerangka itu, saya berharap pembahasan kita dapat lebih kritis dan tidak berhenti pada konsep dasar, tapi menyentuh konteks struktur kepabeanan yang sedang berkembang saat ini. Yang pertama, posisi epistemik dan strategis ahli pabean. Kalau kita merujuk pada HIS Consulting 2023, sertifikasi ahli pabean bukan sekedar bukti kompetensi, tetapi merupakan prasyarat legal bagi PPCK. Disinilah letak struktur fungsional profesi ini. Ahli pabean bertindak sebagai legal representatif, penghubung formal antara entitas bisnis dan otoritas negara. Secara ilmiah, peran ini berada dalam ranah compliance management, yaitu upaya sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memenuhi ketentuan normatif negara. Banyak kasus menunjukkan bahwa kegagalan memahami regulasi dapat menimbulkan risiko legal exposure yang besar. Dengan kata lain, profesi ahli pabean bukan administratif, tapi bentuk kapabilitas institusional yang menentukan sejauh mana perusahaan mampu bertahan dalam rezim yang sangat dinamis ini. Kedua, urgensi literasi regulasi dan klasifikasi barang. Hukum online tahun 2025 menggarisbawahi bahwa ketidakpatuhan pabean berpotensi menghasilkan konsekuensi administratif, fiskal, bahkan pidana. Secara akademik, situasi ini dapat disebut sebagai konsekuensi ketidaktepatan dalam regulatory interpretation. HIS Code misalnya, bukan hanya kode klasifikasi, tetapi instrumen global yang memiliki implikasi, tarif, fasilitas fiskal, izin dan latas, serta pengendalian perdagangan. Kesalahan satu digit pada HIS Code menciptakan distorsi kepatuhan yang menyebabkan salah tarif atau pelanggaran izin. Disinilah posisi ahli pabean menjadi krusial sebagai epistemic authority, yakni sumber otoritas pengetahuan yang menjembatani teks regulasi dan praktik operasional perusahaan. Ketiga, kontribusi ahli pabean terhadap efisiensi arus barang nasional. Berdasarkan temuan Mahani Asmara dan Bakhtiar tahun 2023, tata kelola kepabeanan yang baik memiliki korelasi positif terhadap kinerja ekspor nasional. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa ahli pabean tidak hanya bekerja pada level mikro, tetapi juga mempengaruhi struktur mikrologistik. Secara kritis perlu ditegaskan bahwa sistem kepabeanan modern seperti CESA tidak akan efektif tanpa kapasitas manusia yang memahami logika regulatifnya. Ahli pabean menjadi elemen kunci dalam mengurangi error deklarasi, meminimalkan risiko red line, mempercepat documentary clearance, serta menjaga perusahaan dari regulatory liabilities. Dengan demikian, kontribusi ahli pabean bersifat struktural. Ia menjaga stabilitas dan efisiensi rantai pasok nasional melalui regulatory accuracy dan operational precision. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa peran ahli pabean adalah gabungan antara kompetensi teknis, pemahaman normatif, dan kemampuan analitis. Dalam konteks perdagangan global yang kompetitif, profesi ini tidak lagi sekedar pelaksanaan teknis, tetapi bagian dari governance mechanism yang menentukan integritas dan daya saing perusahaan. Semoga pemaparan ini dapat membuka ruang diskusi lebih dalam mengenai hubungan antara regulasi, kepatuhan, dan performa logistik nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.